Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Edi Prastiono. Selamat berbahagia. Salam satu jiwa. Untuk kali ini, dengan kemarin sudah kita tayangkan, dan kalau yang belum nonton, agar ditonton dulu agar tidak gagal fokus ya. Ya, kalau misalkan kita bicarakan tentang video yang saat ini. Saat ini saya ingin meneruskan video yang kemarin, yaitu tentang misteri angka 7. Misteri angka 7 ini salah satu adalah hal yang sangat luar biasa, karena hampir bagian kehidupan kita juga ada angka 7. Di dalam angka 7 ini yang sering kita lewati adalah hari ya. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu 7 hari. Nah, dari 7 hari ini kita lakukan setiap hari. Ya, kita ada kegiatan dimulai dari hari Senin, khususnya untuk orang-orang yang kerja. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk itu saya ingin memberikan tips lagi, bahwa kalau seandainya kita juga bisa merasakan beberapa hari-hari yang mungkin ada keistimewaannya. Dan di sini ada beberapa daerah yang masih menggunakan hari-hari tertentu. Jadi tidak seharusnya, tidak juga harus mesti hari Minggu dan Sabtu bila mana punya hajatan. Nah, ada di sebagian ya di daerah-daerah yang menggunakan, kalau mungkin perhitungan adalah perhitungan primbon. Perhitungan primbon ini tidak menentukan bahwa setiap hajat ya, mungkin itu hari pernikahan, hajat-hajat besar dan lain-lain, tidak harus ditentukan dengan hari Sabtu dan hari Minggu atau hari libur lah ya. Hari libur khususnya digunakan untuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan, bekerja di swasta, yang mungkin ada libur Sabtu dan Minggu. Tapi dengan menggunakan primbon, orang tidak menggunakan lagi yang namanya hari Sabtu dan Minggu. Bisa saja hajatan itu hari Senin, bisa saja hajatan itu hari Selasa atau Rabu, Kamis, dan hari-hari kerja lah. Nah, untuk itu tentunya di sini hari-hari ini ada satu keistimewaan yang membuat orang itu bisa menjadikan sesuatu ada guna dan ada manfaatnya dari 7 hari ini. Nah, saya ingin memberikan tips ya buat semuanya. Untuk orang-orang yang mungkin ya sering berpergian untuk mencari usaha. Ya, biasanya ada pandangan jangan menggunakan hari-hari tertentu seperti hari Selasa, yang orang bilang itu adalah slow. Ya, slow, kosong. Tapi gunakanlah di hari-hari yang tidak kosong. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk orang usaha, saya ingin memberikan ini adalah hari Kamis. Kenapa harus hari Kamis? Ya, Kamis itu adalah tengah-tengah dari 7 hari yang bisa kita sampaikan. Jadi hari Kamis dari itu dibuka usaha. Nah, hari Kamis pun juga ada ya jam-jamnya tertentunya. Makanya kita dari 7 hari ini ada juga di hari-hari tertentu atau hari-hari biasa ini ada yang namanya jam. Jam 1 sampai dengan jam 12 malam ya, mungkin muncul lagi jam 00 dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang terjadi di dunia ini. Nah, semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, hanya kita menjalankan hari-hari ini ya sepertinya biasa. Tapi orang-orang yang mengerti tentang hari, ya tentunya dia tidak akan sembarangan dengan hari-hari yang dilalui. Hari-hari yang dilalui itu harus ada makna, harus ada manfaat, dan harus ada sesuatu yang bisa didapat oleh dia. Contoh ya, sering banyak yang saya katakan, orang ingin berusaha untuk tidak menggunakan hari Sabtu pada saat dia mau berangkat usaha. Dalam usaha apa? Usaha yang dilakukan untuk usaha membuka warung dan sebagainya, atau usaha-usaha yang sifatnya adalah bisnis ya, berusaha. Jadi jangan diberangkat pada hari Sabtu. Nah, ini banyak sebagian orang juga menggunakan itu. Nah, kalau memang kita ingin berusaha,
ingin untuk memulai usaha atau menempati warung atau menempati rumah, ya saya punya satu ya. Salah satunya adalah hari Kamis. Kenapa? Di samping Kamis itu adalah manis, ya, di samping Kamis itu adalah tengah-tengah, maka kita mengambil ke tengah-tengah di dalam hari-hari yang kita ingin usaha dan ingin kita mencari kehidupan yang lebih dari yang saat sekarang ya. Tentunya jangan sampai usaha yang kita bangun itu menjadi terpuruk. Nah ini salah satu. Tapi harus ada jam, ya. Jam pada saat kita membuka, jam saat kita berangkat, jam saat kita pada saat memasuki tempat usaha itu. Salah satunya adalah ya kita harus tepat. Kenapa? Di dalam hitungannya, hitungan hari walaupun itu tengah di dalam tengah, makanya jangan lewat kita sampai dengan tengah hari bolong. Ya, tengah hari bolong dalam arti kata kita berangkat jangan sampai di tengah hari bolong. Karena tengah hari bolong itu ya katakanlah jam jam 12 siang atau jam 1 dan ini. Itu akan mengurangi daripada makna yang sudah kita inikan. Dan ini adalah salah satu ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi dalam ilmu ini dengan 7 hari yang sudah kita bahas kemarin, ya, ada yang sangat luar biasa di angka 7 ini menjadikan sesuatu ilmu yang bermanfaat buat kita. Nah untuk ini dari 7 hari ya yang kita jalankan setiap hari, kita tidak terasa tahu-taunya sudah minggu lagi, tahu-taunya sudah minggu lagi. Nah ini kadang-kadang kita lewati begitu saja. Tapi isilah hari-hari ini dan kita nikmatilah setiap harinya di dalam Senin, Selasa, Rabu, yang kalau kita mau, di mana ada rezeki kita, di mana ada kebaikan buat kita, di mana ada untuk kita bisa lebih baik lagi. Nah itu di hari apa? Ya tentunya kalau orang ada sebagian juga yang mengatakan bahwa lahirnya hari Senin, ya tentunya dia harus punya keberuntungannya nanti hari apa. Kalau misalkan dia hari Selasa kelahirannya, dia tentunya ada hari apa untuk keberuntungannya. Itu perhitungan. Nah perhitungan ini sudah dibuat ya oleh orang-orang tertentu di beberapa daerah, mungkin ada. Kalau di sini namanya primbon. Nah dari perhitungan primbon ini sangat luar biasa juga. Jadi orang nikah, orang yang memiliki hajat itu juga dihitung, ya. Misalkan ada pernikahan, itu dihitung. Si wanitanya lahir tanggal berapa, hari apa, dan si calon yang dari pria ini juga dihitung seperti itu. Kalau seandainya itu cocok atau tidak cocok, maka dicari lagi harinya yang pas ini. Karena tidak mungkin dibatalkan. Dan harus dicari dengan solusi-solusi. Ya mungkin bisa yang kalau orang Jawa bilang yang namanya sanepo, ya pengganti. Kalau seandainya udah disulit untuk dicari, maka akan dijadikan adanya sanepo atau pengganti. Nah ini yang luar biasa. Jadi memang manusia ini sangat merupakan sesuatu yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya karena dia diberikan akal dan pikiran. Dengan diberikan akal dan pikiran maka dia bisa berhitung ya tentang untung, rugi, dan mencari ilmu-ilmu yang di dalam kesehariannya. Jadi angka 7 ya kalau kita mau melihat sekarang ini kita yang hidupnya satu hari adalah 7 hari ya dari mulai Senin sampai dengan Minggu tadi. Nah ini adalah salah satu yang harus kita nikmati dan juga salah satu juga harus kita kita pelajari. Di hari Senin ini seperti apa, hari Selasa itu seperti apa, hawanya tentu ada energi yang masuk ke dalam diri kita yang akan bersentuhan di dalam hidup kita. Maka itu yang akan, apakah ini membuat kita baik, apakah ini membuat kita bahagia, atau membuat kita itu menjadi sedih dan sebagainya itu. Jadi hitungan-hitungan itu tidak lepas daripada angka-angka tadi. Makanya itu Tuhan menciptakan ya yang sudah melalui manusia ini dengan adanya angka 7, maka untuk itu ada angka-angka yang sangat ya saya katakan sangat misteri di angka 7 ini. Nah 7
Yang kita lalui saja satu hari dari Senin sampai dengan Minggu itu 7 hari. Jadi dengan ketujuhan hari ini ya tentunya kita harus bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, berguna buat kehidupan kita. Janganlah hari-hari itu kita lalui dengan ya begitu saja. Nah, ini tips saja buat semuanya yang bisa menjadikan sesuatu ilmu. Ya salah satunya gunakan hari Kamis untuk kita orang-orang yang mau berusaha. Kenapa hari Kamis? Ya kalau hari Kamis saya katakan hari Kamis itu adalah hari yang manis dan adanya di tengah daripada perjalanan 7 angka hari tadi. Ya, salah satu itu. Nah, yang kedua, Kamis ini pun punya kalau di dalam hitungan dari primbon itu ada pon, wage, kliwon, ya, legi dan sebagainya. Itu kita hitung lagi. Ya, apakah Kamis itu kita harus Kamis legi ataukah Kamis pahing ataukah Kamis wage atau kliwon. Tergantung daripada kita juga kelahirannya. Jadi ada beberapa ilmu dan ini yang menurut saya di primbon yaitu juga menjadikan budaya yang sangat luar biasa. Kenapa? Mungkin hanya di daerah tertentu saja yang ada primbon. Mungkin kalau di luar negeri sudah mungkin nggak ketemu kali ya. Tapi inilah salah satu budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan bahwa perhitungan primbon. Perhitungan primbon adalah perhitungan alam yang sifatnya bisa mempengaruhi pada kehidupan kita sebagai yang menjalaninya. Dan ini salah satunya. Ada benar atau tidaknya benar itu tergantung juga kepada keyakinan kita. Tetapi ya kita harus bisa mau mencoba. Mencoba untuk apa? Untuk merubah daripada kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita ini hanya statis dan tidak pernah berubah dari apa yang kita lakukan menjadi stuck ya. Ya, jadi diam di tempat. Dari mulai kita bujangan sampai dengan kita punya keluarga. Ya, hidup kita seperti itu. Nah, dengan angka-angka tadi, marilah kita mulai mencari perubahan kehidupan. Karena ya di dunia ini yang paling kekal adalah perubahan. Makanya itu, perubahan daripada Senin, perubahan dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan Minggu, itu adalah perubahan. Perubahan yang harus kita lakukan. Jadi dengan adanya perubahan ini, maka kita juga harus bisa berubah dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Jadi 7 angka misteri yang menjadikan kekuatan kehidupan kita, menjadi tujuan kehidupan kita. Mari kita sama-sama untuk bisa mencapai tujuan hidup kita ya, gemah ripah loh jinawi ya, cukup sandang, cukup papan ya, dan cukup pangan. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, diberikan waktu untuk bisa merubah kehidupan kita melalui angka di dalam 7 hari yang saat sekarang ini kita jalani. Ya mungkin kalau 7 yang kemarin saya ceritakan ya, dengan adanya tawaf 7 putaran, saih 7 kali, dan lempar jumroh juga termasuk adalah melempar 7 kerikil. Itu mungkin menjadikan ilmu yang lain lagi nantinya yang akan kita menjadikan hubungan ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ini 7 hari yang hari ini saya ceritakan adalah 7 hari untuk menuju perubahan. Ya, Kamis untuk orang usaha coba dilakukan, siapa tahu dengan adanya kita ini ya. Tapi ingat, coba baca juga primbonnya agar kita bisa melihat apakah benar ya. Soal masalah nanti hasil atau tidak hasil itu kembali lagi kepada urusan yang Maha Kuasa. Tetapi yang namanya manusia wajib untuk berusaha ya. Karena tanpa adanya usaha, yang saya katakan, tawaf mungkin adalah doa dari 7 putaran tadi. Saih itu juga mungkin bisa saja dikatakan yang namanya usaha. Jadi air jam-jam mungkin itulah hasil. Hasil dari apa? Dari usaha dan doa yang dilakukan oleh Ibu Siti Hajar untuk mendapatkan kehidupan. Nah, ini salah satu ilmunya. Jadi itulah kalau kita manusia itu kita harus wajib ya melaksanakan doa, usaha, dan tentunya ada hasil. Maka untuk itu jangan segan-segan untuk kita bisa merubah kehidupan kita kalau seandainya hidup kita ini
tiap saatnya ya statis dalam kehidupan. Kita harus berani merubah, karena Tuhan tidak akan pernah merubah kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mau untuk merubahnya. Itu yang paling penting buat kita. Jadi jangan sampai kita tidak merubah kehidupan kita, jangan sampai membuang waktu dari 7 hari yang selalu kita jalankan. Mari kita sama-sama untuk merubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi ke depan, ya. Insya Allah mudah-mudahan, saya rasa sampai di sini dulu ya, video ini saya sayangkan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.